Kembali lagi kita akan membahas soal tentang program linear. Soal yang pertama, suatu tempat parkir seluas 240 meter persegi mampu menampung paling banyak 28 kendaraan mobil dan bus. Yang pertama kita tentukan fungsi kendala. Jadi pertama-tama kita tentukan dulu apa yang jadi X dan Y-nya. Jika kita lihat di sini di soal bahwa yang ditanyakan adalah banyak mobil dan bus, berarti untuk X sama dengan banyak mobil, kemudian untuk Y sama dengan banyak bus. Oke. Untuk langkah yang kedua, kita tentukan fungsi kendala. Nah, di sini kita tentukan fungsi kendalanya dengan apa yang sudah diketahui di soal cerita. Nah, disebutkan bahwa di soal cerita bahwa tempat parkir seluas 240 meter persegi mampu menampung paling banyak 28 kendaraan. Nah, banyak kendaraannya berarti totalnya 28. Jadi untuk X ditambah Y tidak boleh sama dengan atau kurang dari sama dengan 28. Kemudian untuk luas yang dibutuhkan bahwa sebuah mobil memerlukan 6 meter persegi, jadi 6X ditambah 15Y kurang dari sama dengan 240. Kita sederhanakan, jadi 3 bagi 3 berarti jadi 2X plus bagi 3, maka 3X 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 80. Oke. Kemudian jangan lupa ini ada X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0 karena kita bekerja di sumbu positif. Kemudian kita tentukan apa? Fungsi sasaran atau tujuan. Apa yang menjadi tujuan kita untuk mencari apa? Yang ini adalah pendapatan maksimum. Pendapatan maksimum itu diperoleh dari mana? Dari biaya parkir sebuah mobil 2.000 per jam dan sebuah bus 23.000. Oke. Berarti untuk F XY sama dengan 2000 X ditambah 3000 Y. Oke, kita dapatkan fungsi sasarannya. Kemudian kita cari atau kita gambar sebuah grafik yang menggambarkan dari fungsi kendala berikut. Oke, kita gambarkan untuk mencari daerah hasil. Yang pertama angkanya adalah kita buat dulu ini untuk X plus Y kurang dari 28. Nah, oke, untuk XY ini X nya 0 berarti Y nya 28. Untuk Y nya 0 ininya 28. Jadi kita sketch saja ya. Untuk X ini Y, ini 28, ini 28. Dapatkan seperti ini. Kemudian untuk yang kedua apa? Untuk yang kedua 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 80. Maka untuk XY, untuk X nya 0, Y nya jadi 16. Kemudian untuk Y nya 0, X nya jadi 40. Jadi kita dapatkan di sini jika X nya 0, Y nya jadi 16.
Jika Y-nya 0, jadi X-nya 40. Didapatkan garis seperti ini. Kemudian kita cari daerah hasil dari pertidaksamaan tersebut. Misalkan di sini ada X lebih dari 0, Y lebih dari 0, berarti kita coret yang bukan atau sebelah kanan. Kemudian untuk X plus Y mana? X plus Y yang ini nih. X plus Y sama dengan 28. Kemudian ini 2X plus 5Y sama dengan 80. Oke, karena kurang dari berarti semuanya ke kiri, berarti arsirnya harus ke kanan. Maka kita dapatkan daerah hasil yang ini. Oke, kita dapatkan titik optimum di sini. Kita dapatkan di sini jadi 0,16, kemudian ini kita dapatkan 28,0. Nah, tinggal ini kita dapatkan dengan memotongkan persamaan ini dan persamaan ini. Oke, kita potongkan X plus Y sama dengan 28. Di sini ada 2X plus 5Y sama dengan 80. Ini kali 2, ini kali 1. Berarti 2X plus 2Y sama dengan 56. 2X plus 5Y sama dengan 80. Kurangi jadi, berarti ini jadi 3Y sama dengan min 3Y sama dengan min 24. Jadi Y nya sama dengan 8. Berarti karena Y nya sama dengan 8, berarti jika kita substitusikan sama dengan 28, maka X sama dengan 28 dikurangi 8 sama dengan 20. Jadi di sini jadinya 20,8. Oke, kemudian kita cari hasilnya. Kita cari hasilnya dengan memanfaatkan titik-titik yang tadi. Jika 0,16, berarti kita dapatkan 0 ditambah berapa tadi? 3000 kali 16. Berarti sama dengan berapa? 8 ribu. Untuk 20,8 kita dapatkan 20 kali 2000 berarti 40.000 tambah 8.000 kali 3.000 jadi 24.000. Totalnya jadi 64.000. Kemudian yang terakhir 28,0. Jadi 28 kali 2000 berarti 56.000. Jadi pendapatan maksimumnya adalah ini. Jadi C. Soal yang kedua, seorang pedagang buah berencana berjualan buah mangga dan dukuh. Nah, ini jelas bahwa untuk variabelnya adalah mangga dan dukuh. Maka X adalah banyak mangga, kemudian Y adalah banyak dukuh. Oke, kita cari persamaan kendalanya. Persamaan kendala yang pertama nih, total beratnya 100 kilo, berarti X plus Y kurang lebih sama dengan 100 kilo. Oke, kemudian fungsi kendala yang kedua apa? Nah, di sini kita nggak tahu ini
fungsi yang keduanya apa? Nah, kita cari di sini adalah modal. Kemudian ini keuntungan minimal per hari sebesar 150, maka kita cari keuntungannya. Keuntungan itu apa? Keuntungan adalah beli jual dikurangi beli. Maka kita dapatkan jual kurangi beli. Misalkan mangga dijualnya 8.000, kemudian dibelinya 6.000, maka selisihnya adalah 2.000. Jadi 2.000 X ditambah, nah di sini kalau dukuh dijualnya 6.000, dibelinya 5.000, berarti ya masih ada untung 1.000. Y. Nah, minimal, ada kata-kata minimal, berarti lebih dari sama dengan 150. Oke, kita sederhanakan. Kita dapatkan 2X plus Y lebih dari sama dengan 150. Jangan lupa di sini ada X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Kemudian untuk cari fungsi tujuan atau fungsi sasaran. Nah, yang ditanyakan apa? Modal. Jadi yang kita butuhkan apa? Kalau modal berarti dibeli atau beli buahnya. Nah, berarti untuk harga buah mangga adalah 6.000 X ditambah berapa? Situ kalau dukuh 5.000 Y. Oke, kemudian kita buat atau kita cari dari hasil dengan membuat grafik. Yang pertama, cari X plus Y kurang dari sama dengan 100. Berarti di sini untuk XY, X-nya 0 berarti 100, Y-nya 0, 100. Kemudian kita cari 2X plus Y lebih dari sama dengan 150. Kita cari di sini jika X-nya 0, Y-nya 150. Jika Y-nya 0, maka ini 75. Kita gambar grafiknya kurang lebih seperti ini. Ini X, ini Y. Kita letakkan titik-titiknya. Di sini ada 100, di sini ada 100. Kita gambarkan. Ini jadi X plus Y sama dengan 100. Kemudian 2X plus Y 150, berarti Y-nya 150. Kemudian di sini 75. Kita gambarkan di sini. Ini untuk 2X plus Y sama dengan 150. Nah, kita dapatkan di sini ada kurang dari, berarti kurang dari berarti ke bawah atau ke kiri. Kemudian untuk ini jelas karena kita bekerja di sumbu positif. Nah, kemudian di sini ada lebih dari, berarti kalau lebih dari ke kanan. Jadi ini coret. Nah, daerah hasilnya yang mana? Daerah hasil yang kena hasilan, berarti daerah hasil adalah di sini. Nah, kita dapatkan titik-titik optimum di sini. Jadi ini kan jadi 75,0, kemudian ini jadi 100,0. Nah, kita cari ininya, berarti dengan perpotongan. Jadi X plus Y sama dengan 100, kemudian 2X plus Y sama dengan 150. Kita kurangi jadi min X sama dengan 50 min. Berarti X sama dengan 50, Y-nya sama dengan 50. Jadi 50,50. Nah, kita bawa ke titik-titik optimum ke fungsi sasaran ini. Jadi 50 akan jadi 5 kali 6 berarti 300.000 ditambah 250.000. Jadi 550.000
Kemudian 100,0 kita dapatkan 600.000. Kemudian 75,0 kita dapatkan 75 kali 6 berarti 450. Maka modal minimum berarti 450. Oke, kita menuju soal yang ketiga. Seorang anak diharuskan makan 2 jenis tablet setiap hari. Tablet pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Tablet kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 vitamin B. Kita akan mencari variabelnya dulu, X dan Y. X-nya adalah banyak tablet 1. Kemudian untuk yang Y adalah banyak tablet 2. Oke, setelah itu kita akan mencari fungsi kendalanya. Fungsi kendala itu apa? Jadi untuk mempermudah kita buat tabel seperti ini. Nah, kemudian ini vitamin A, ini vitamin B. Ini untuk tablet 1 adalah X, untuk tablet 2 adalah Y. Oke, untuk tablet pertama membutuhkan 5 unit vitamin A, kemudian 3 unit vitamin B. Dan untuk tablet kedua membutuhkan 10 unit vitamin A, kemudian 1 unit vitamin B. Kemudian banyak vitamin A berapa? 20. Kemudian banyak vitamin B 5. Nah, di sini ada kata-kata sedikitnya, berarti nanti tandanya adalah lebih dari sama dengan. Oke, kemudian kita buat fungsi pertidaksamaannya. Kita buat 5X plus 10Y lebih dari sama dengan 20. Kita sederhanakan dibagi 5. Maka ketemu X plus 2Y lebih dari sama dengan 4. Kemudian untuk yang fungsi kendala kedua 3X plus Y lebih dari sama dengan 5. Jangan lupa di sini ada X, Y lebih dari sama dengan 0. Karena kita bekerja di sumbu positif. Kemudian fungsi kendala sudah kita temukan. Untuk langkah ketiganya adalah kita cari fungsi sasaran. Fungsi sasaran itu apa? Nah, harganya kan setiap tablet berbeda. Untuk tablet pertama 4.000, tablet kedua adalah 8.000. Berarti untuk fungsi sasaran adalah 4.000 X ditambah 8.000 Y. Kemudian untuk selanjutnya kita buat grafik. Nah, buat grafik harus kita tentukan titiknya dulu atau buat garis. Pertama untuk X plus 2Y lebih dari sama dengan 4. Jadi untuk untuk X-nya 0, Y-nya 2. Untuk Y 0 berarti X-nya 4. Kemudian yang kedua 3X plus Y lebih dari 5. Ini X, ini Y, kemudian 0, di sini ada 5. Kemudian kalau ini 0, di sini ada 3/5. Oke, kita buat grafiknya. Ini X, ini Y, ini X. Kemudian kita potongkan di sini, ini 2, ini 4, ini 5, ini 3/5. 3/5 itu di bawah 2, berarti 3/5. Oke, ini garis X plus 2Y sama dengan 4. Ini 3X plus Y sama dengan 5. Ingat, lihat tandanya ini lebih dari, berarti yang diarsir yang ke
kiri. Kita bisa lihat di sini ada titiknya, titik ini, dan ini. Nah, ini adalah 0,5, kemudian ini 2,0, dan ini kita harus cari dengan perpotongan garis. Perpotongan garisnya yang mana? X plus 2Y sama dengan 4, kemudian ini 3X plus Y sama dengan 5 dikali 1 kali 2, maka kita dapatkan X plus 2Y sama dengan 4, 6X plus 2Y sama dengan 10. Kita kurangi, jadi 5X min sama dengan 6. X sama dengan 6/5. Oke, 6/5 X-nya. Kemudian berarti Y-nya berapa? Oke, Y-nya jika X plus 2Y sama dengan 4, maka jika ini 6/5 ditambah 2Y sama dengan 4. Jadi 2Y sama dengan 4, kita dikurangi 6/5. Berarti untuk 2Y sama dengan, berarti 20 kurangi 6. 20 kurangi 6 berarti 14/5, atau Y-nya jadi 7/5. Deh, kita dapatkan di sini untuk 0,5, kemudian 2,0, kemudian ada jadi 6/5,7/5. Oke, kita keluarkan di sini jadi 40.000. Kemudian ini jadi 8.000. Kemudian yang ini berapa? Kita hitung, jadi 6 bagi 5 berapa? 40 bagi 5 800. 800 dikali 6. 400 kali 6 berarti 48. 4.800 ditambah 80, 16, jadi 88.000 dikali 7/5. Bagi 5 kan 1. Bagi 5 berarti ada 16. 1600 dikali 7 berarti ada 22, 7, berarti 11. Berarti 11.200 sama dengan, jadi 16.000. Nah, untuk minimum pengeluarannya berarti 8.000. Selesai.